Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Di video ini kita bakalan bicara tentang model bisnis online yang ketiga versi saya, yaitu advertising space, ya kan? Kita sudah bicara tentang product owner, ingat kan? Kita sudah bicara tentang affiliate. Saya harap Anda juga masih ingat. Nah, sekarang kita bakalan bicara model bisnis advertising space, dan untuk tahu apakah model bisnis ini cocok untuk Anda gitu ya. Sebelumnya saya mau bilang kalau saya tidak begitu punya banyak pengalaman banyak di sini ya, di model bisnis ini. Pengalaman saya 0% ya di model bisnis ini. Jadi saya tidak tahu banyak tentang model bisnis ini. Jadi kalau Anda mau belajar tentang model bisnis ini, jangan belajar dari saya gitu ya. Saya nggak tahu. Anda tanya, saya mungkin nggak bisa jawab. Tapi saya bakalan coba jelaskan eh, kurang lebih seperti apa sih model bisnisnya. Jadi Anda bisa ambil keputusan apakah Anda cocok untuk model bisnis ini atau tidak gitu ya. Jadi sederhananya apa sih model bisnis advertising space ini? Jadi ini tuh intinya adalah model bisnis yang sarana monetisasi utamanya itu menggunakan slot iklan. Jadi bisa jadi situsnya itu dia mendapatkan uangnya itu bukan dari slot iklan saja gitu ya, tapi dari yang lain-lain. Tapi misal dari dia jualan produknya sendiri. Tapi eh, kalau sebagian besar ya, lebih dari 80% pemasukan utamanya itu dari iklan, maka itu dia bisa dikategorisasikan bisa dikategorikan ya ke sini, ke advertising space ini. Dan biasanya kalau Anda ingin terjun ke bidang advertising space ini jujur saya nggak begitu suka ya. Kenapa? Karena perlu traffic tinggi ya. Jadi situs Anda nggak bisa kayak situs baru dibuat kemarin terus masih trafficnya masih 10 atau 15 orang per hari gitu ya. Nggak bisa seperti itu gitu. Itu anda anda bakalan sangat sulit sekali mendapatkan uang, kecuali kalau Anda jualan produk Anda sendiri gitu ya. Mau traffic Anda 10 atau 15 ya gak apa-apa, asalkan ada orang telepon Anda terus beli gitu ya, beli dari Anda. Dan kalau produk Anda mahal dan yang Anda target memang orang-orang spesifik gitu ya, traffic Anda mau dikit itu gak masalah. Tapi untuk advertising space ini, untuk model bisnis ini, Anda, setahu saya ya, Anda perlu banyak traffic ke situs Anda gitu, ke situs atau apa ya, aset aset online Anda gitu. Jadi agak merepotkan kalau menurut saya. Dan Anda butuh authority dan brand gitu ya. Memang sih nggak semuanya butuh authority dan brand. Nanti saya jelasin kalau Anda join advertising network, Anda nggak perlu butuh banyak authority dan brand untuk situs Anda. Tapi kalau Anda benar-benar pengen dapat uang ya dari advertising space ini, Anda nggak bisa bikin blog asal-asalan gitu, atau bikin situs asal-asalan gitu, nggak bisa. Anda setidaknya harus bikin eh, situs yang authority gitu, situs yang dikenal orang gitu. Jadi advertiser itu mau beriklan ke situs Anda gitu. Karena intinya Anda dapat uang itu dari advertiser ya kan. Dan advertiser itu nggak mau kalau misal produknya itu diiklankan di situs kayak situs apa ya, situs judi bola atau apa gitu, kayak situs situs esek-esek gitu. Misal misal produknya tentang apa gitu, ya kecuali kalau produknya juga ada hubungannya dengan esek-esek, tentu saja nggak apa-apa apa beriklan di situs yang kayak gitu. Tapi eh, dalam banyak hal ya, misal saya punya gadget gitu, saya punya situs toko online gadget, saya pengen iklan ke mana gitu ya, tentu saja saya pilih-pilih gitu ya. Jadi eh, ini nanti meliputi Anda milih apa itu namanya, Anda milih ceruk pasar atau demografi yang ingin Anda terjuni gitu ya. Kemudian Anda bikin situs yang ada hubungannya, yang diminati oleh demografi tersebut gitu. Intinya seperti itu. Dan kurang lebih seperti itu ya. Jadi detailnya ini nih, kita lihat di cara kerja. Jadi cara kerjanya gimana sih? Anda bikin situs untuk demografi tertentu ya, seperti yang tadi sudah saya bilang. Misalnya YouTube, ya kan? YouTube itu kurang lebih demografinya adalah remaja ya, atau
antara remaja sampai umur 20-an 30-an gitu ya, yang dia itu ingin terkenal gitu. Jadi YouTube itu kan slogannya kan broadcast yourself ya. Jadi dia itu mentarget orang yang ingin terkenal gitu dengan mengupload video dirinya sendiri di YouTube gitu. Jadi bisa dilihat oleh orang gitu. Jadi Anda pilih demografi YouTube, milih demografi orang-orang anak-anak muda gitu yang pengen apa itu namanya, pengen terkenal via YouTube gitu. Dan akhirnya seperti yang bisa Anda tahu, sebagian besar video YouTube itu isinya kan apa ya, kayak kayak Ray William Johnson, kayak PewDiePie gitu ya. Jadi orang main game, orang muda gitu umur 20-an gitu, dia main game terus dia bikin video tentang hal tersebut atau bikin sketsa lucu seperti misalnya Smosh gitu-gitu. Jadi sebagian besar sebagian besar networknya di sana adalah yang seperti itu. Dan juga YouTube itu jadi sarana promosi untuk industri musik sekarang karena memang itu tadi demografinya untuk remaja. Jadi Anda kalau mau cari tahu info tentang musik, musik Korea, musik Amerika terbaru gitu ya, musik apapun yang terbaru, Anda bisa pergi ke YouTube gitu. Biasanya ada channel official yang yang masukin apa ya, musik video apa ya istilahnya, saya nggak tahu. Pokoknya musik video terbaru itu biasanya diuploadnya di situ untuk sebagai sarana promosi juga gitu. Jadi Anda target suatu demografi tertentu, kemudian Anda bikin situs tentang demografi tersebut gitu. Kemudian Anda beri sesuatu yang menarik, yang bisa menarik banyak orang untuk datang gitu. Dan kuncinya adalah dua, yaitu gratis dan powerful. Jadi kalau cuman gratis saja tapi nggak powerful, nggak bakalan kerja gitu. Jadi tapi kalau powerful tapi kalau powerful doang tapi orang harus bayar, ya itu namanya, itu sudah model bisnis yang lain gitu ya. Itu namanya sudah jadi product owner Anda, jadi bukan advertising space ini. Contohnya sebenarnya industri di di model bisnis advertising space ini sangat banyak sekali ya. Misalnya Google. Google itu sangat-sangat powerful sekali gitu. Jadi dia itu punya satu fungsi yang sangat-sangat powerful sekali, yaitu mencari hal di internet gitu. Itu hal yang sangat-sangat powerful sekali gitu. Dan itu sangat-sangat berguna dan itu disediakan secara gratis gitu ke semua orang. Nah, jadi karena itu powerful dan gratis, maka orang-orang itu suka gitu pakai pakai Google ya kan. Terus dari situ, karena orang-orang suka, banyak traffic yang datang ke Google menggunakan menggunakan Google ya untuk mencari sesuatu, maka Google bisa kasih iklan di bagian atas, di bagian kanan gitu ya. Dan seperti itu ya, kurang lebih sama kayak TV lah, dia bikin sinetron, dia bikin acara joget gak genah gitu ya, joget joget bodoh itu ya gunanya ya biar orang-orang bodoh lihat TV terus dia lihat iklan terus beli gitu ya. Tujuannya kayak gitu gitu, dia biar bisa jualan iklan gitu ya. Oke, seperti itu. Cara kerjanya yang kedua seperti itu. Setelah itu, hal yang perlu Anda lakukan adalah Anda rekam semua data tentang pengunjung, dan ini hal yang sangat mudah sekali dilakukan. Ini kedengarannya agak teknis tapi sebenarnya relatif mudah untuk dilakukan karena eh, kal apa itu namanya? Karena Anda bisa rekam hal ini dengan plugin ya, Anda bisa Anda bisa rekam hal ini dengan plugin. Kalau misal Anda pengen bikin advertising slot sendiri gitu ya, advertising program sendiri, Anda bisa gunakan plugin, atau Anda bisa gunakan, misal Anda pengen join apa gitu kayak Google AdSense gitu ya kan. Nah, di Google AdSense itu Google juga menyediakan layanan Google Analytics gitu. Jadi Google itu tahu, oh situs Anda itu pengunjungnya perharinya segini gitu, misal 10.000 gitu per hari. Kemudian apa itu namanya, kemudian kebanyakan yang datang misal orang Indonesia gitu ya kan. Nah, dari informasi Google Analytics itu Google bisa ngerti kurang lebih kira-kira situs Anda itu tentang apa gitu. Anda misal kalau ini juga tentang rekam semua data tentang pengunjung ini juga misal Anda join affiliate network gitu ya. Kemudian Anda nanti bakalan dikasih kode gitu untuk Anda install di situs Anda.
dan biasanya nanti secara otomatis nanti advertising network tersebut bakalan ngecek situs Anda gitu. Jadi kodenya itu berguna untuk apa ya, ngumpulin data sehari itu Anda dikunjungi berapa kali gitu-gitu gitu. Jadi apa ya, ini agak teknis, saya juga agak bingung jelasinnya, tapi intinya seperti itu. Dan ini relatif mudah gitu untuk dilakukan. Nanti Anda kalau terjun lebih lanjut di ini, di model bisnis ini, nanti Anda bakalan lebih ngerti tentang yang saya maksud sekarang ini. Kemudian setelah itu ya, yang terakhir ya, Anda sediakan dan Anda jual slot iklan. Jadi sangat-sangat simpel, sangat-sangat simpel sekali ya sebenarnya. Dan ya, setelah Anda sediakan slot iklan, ada orang yang iklan di situs Anda, ya Anda dapat uang gitu ya. Dan kita sekarang bicara tentang model advertising yang ada gitu. Jadi kalau misal Anda pernah jalan-jalan kayak ke YouTube, ke forum gitu ya, ke forum besar gitu kayak Kaskus gitu, pasti ada banyak sekali iklan ya di sisi kanan, sisi kiri, sisi bawah thread ya kan. Sisi bawah video, atas video, di mana gitu kayak di atasnya related video gitu. Ada ada sangat banyak sekali jenis atau model advertising yang nantinya bisa Anda integrasikan ke situs Anda. Yang pertama adalah banner ads. Jadi banner ads itu apa sih? Banner ads itu iklan berupa banner gitu ya. Jadi banner ini nanti bentuknya macam-macam. Ada banner yang di bagian atas gini lebar, namanya apa gitu kayak, terus ada yang di bagian kanan sini lebar segini, maksud saya panjang segini, itu nanti ada namanya sendiri, apa ya, skyscraper atau apa gitu. Kemudian nanti ada banner ukuran 125 pixel kali 125 pixel, ada ukuran 300 pixel kali 250 gitu-gitu. Jadi itu nanti tergantung situs Anda seperti apa gitu ya, timnya. Nanti Anda bisa akomodasi mana mana banner yang cocok untuk Anda gitu. Jadi banner ads itu ya seperti itu, iklan yang ada dalam bentuk banner gitu ya. Kemudian ada juga flash ads gitu. Jadi kalau Anda misal ke situs game gitu ya, kayak misalnya Armor Armor Games gitu ya, atau apa ya, situs biasanya juga kayak situs komik gitu ya, kayak Manga Panda atau Manga Reader gitu. Terus dia ter dia tergabung dengan Google AdSense gitu. Itu biasanya mereka di sidebarnya itu biasanya ada ini nih, flash ads. Jadi gambarnya itu gerak gitu, iklan gambarnya itu gerak. Kadang kan Anda pernah juga kan lihat kayak eh, iklan gitu yang iklannya itu seperti game gitu. Jadi ada bunyinya tembak 5 apel untuk apa gitu ya kan. Nah, itu termasuk flash ads. Jadi iklannya sifatnya itu engaging gitu ya. Kemudian ada juga text link ads. Text link ads ini iklan yang eh, paling paling klasik ya. Jadi iklannya itu cuman judul, deskripsi singkat, kemudian di judulnya itu link menuju mana gitu, menuju situs si pengiklannya. Jadi ini sangat simpel. Di Google ada banyak, di sisi kanannya Google, Anda kalau pergi ke Google ya, sisi kanan itu text link ads, sisi atas juga text link ads. Kemudian ada contextual ads. Eh, biasanya affiliate network namanya Infolink gitu ya. Itu dia menggunakan sistem ini, model advertising contextual ads ini. Jadi ads-nya itu blend in gitu ya. Apa ya, blend in bahasa Indonesianya, tercampur dengan artikel gitu. Jadi Anda misal pernah kan kayak baca artikel gitu, terus ada kayak link gitu, terus kalau Anda ngarahkan mouse Anda ke link tersebut, nanti muncul kayak apa ya, kayak comment box gitu, nanti ada deskripsi singkat tentang iklan apa gitu. Nah, itu iklannya itu ada jadi satu dengan artikel gitu, menyatu jadi dengan artikel, dengan beberapa kata kunci di artikel. Itu namanya contextual ads. Kemudian ada juga video ads. Anda biasanya misal eh, apa ya, Anda YouTubean gitu ya. Anda misal buka buka video di Dailymotion atau di YouTube, kemudian Anda harus nunggu misal 15 detik atau 30 detik untuk lihat video dulu sebelum Anda bisa main gitu ya, sebelum Anda bisa lihat video yang asli.
Itu contoh dari video ads gitu. Isinya ya iklannya berupa video. Terus ada juga pop up ads ya. Jadi Anda mungkin pernah ya ke situs-situs kayak situs portal beritanya Indonesia itu banyak sekali, kayak kapan lagi atau apa ya, atau apa gitu, kayak Kompas gitu, itu biasanya ada pop up ads gitu. Jadi nongol gitu, terus kadang juga nutupi layar gitu, jadi harus ditutup biar biar bisa apa ya, kita biar bisa baca kontennya. Itu contoh pop up ads, contoh iklan yang intrusif, yang mengganggu gitu. Dan itu ada banyak macamnya. Sebenarnya model advertising ada banyak sekali, nggak cuma yang saya list di sini, ini cuma beberapa aja ya. Terus setelah pop up ads juga ada floating ads. Jadi ada kan iklan yang ada di sisi bawah kanan sini misalnya, terus misal kita scroll gitu, dia iklannya ikut gitu ya kan. Anda mungkin pernah lihat ya, biasanya di blog-blog gitu biasanya ada iklan seperti itu adalah floating ads ya. Dan kalau ada iklan seperti itu saya sangat nggak suka gitu, karena nutupi layar gitu, nutupi nutupi sebagian layar, itu saya gatel pengen nutup aja rasanya. Nah, itu tadi model advertising ya. Kita sekarang bicara tentang metode kompensasi. Anda sudah ngerti jenis-jenis iklan yang bisa Anda taruh di situs Anda. Sekarang Anda pengen tahu gimana nih saya dibayarnya. Saya dibayar kalau kalau apa nih gitu. Jadi ada beberapa metode kompensasi yang populer ya. Jadi pertama itu adalah cost per mile ya, atau ya cost per mile ya. Jadi intinya itu advertiser itu membayar ke Anda setiap kali iklannya itu ditayangkan 1.000 kali gitu. Jadi tiap 1.000 kali penayangan maka dia membayar Anda sejumlah tertentu gitu ya. Jadi misal misal nih, misal Anda punya forum gitu ya. Misal Anda punya forum. Kemudian forum Anda itu tiap hari di tiap hari dikunjungi misal 5.000 orang gitu ya. Terus tiap orang itu dia buka 10 halaman di forum Anda. Jadi kalau dikali berapa? 5.000 kali 10 berarti 50.000 page views per hari ya kan? 50.000 page views per hari. Nah, eh, kalau kalau misal Anda punya forum yang seperti itu, terus Anda menggunakan cost per mile ini, jadi Anda dibayar tiap kali iklannya itu tampil 1.000 kali gitu. Jadi karena itu tadi halamannya dibuka 50.000 kali per hari, jadi Anda per harinya itu dapat dapat 50 kali bayaran cost per mile ini. Tapi biasanya cost per mile ini juga nggak begitu banyak. Jadi jadi misalnya kayak tiap 1.000 kali impresi ya, setiap 1.000 kali iklannya tampil, mungkin Anda dapat berapa ya? Anda mungkin dapat $5, atau mungkin dapat $4, atau mungkin $10 gitu ya, kalau ceruk pasarnya di apa ya, di industri yang mahal gitu, kayak industri apa gitu, kayak industri kesehatan atau industri hukum gitu ya. Itu mungkin cost per mile-nya bisa banyak, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi Anda dapat kompensasi itu dari berapa banyak orang yang lihat iklan tersebut gitu ya. Itu cost per mile. Terus ada juga metode kompensasi yang kedua, yaitu cost per click. Jadi pengiklan itu membayar ke Anda tiap kali iklannya itu diklik. Mau iklannya dilihat sama orang bermiliar-miliar kali pun, tapi kalau nggak ada yang ngeklik, maka dia nggak perlu bayar apa-apa ke Anda gitu. Dan ini salah satu apa ya, bentuk iklan yang populer ya, cost per click ini, karena dipandang fair gitu. Jadi pengiklan itu dia tidak usah bayar kalau memang nggak ada yang ngeklik gitu, nggak ada yang datang ke situsnya dia gitu. Jadi ini adalah salah satu metode kompensasi yang apa ya, yang fair gitu ya, yang dipandang fair. Dan apa ya, Anda dapat uang tiap kali iklan Anda itu diklik gitu. Jadi Anda berpotensi untuk menghasilkan cukup banyak gitu dengan metode kompensasi ini. Jadi kalau Anda misal apa ya, join Google AdSense gitu, nanti Anda kan dikasih kode gitu untuk ditaruh di situs Anda gitu. Itu kode iklan ya, nanti bakalan diisi oleh iklan-iklan dari Google gitu. Nanti kalau Anda ter
gabung dengan metode kompensasi yang CPC ini, nanti tiap kali ada orang yang ngeklik iklannya Google AdSense di situs Anda, maka tiap kliknya nanti Anda nanti bakalan dapat uang berapa gitu kayak. Dan jangan GR ya, ini nanti bayarannya nggak begitu banyak gitu. Sebagian eh, besar kemungkinan kalau Anda nggak begitu ahli dengan hal ini, mungkin Anda cuma dapat beberapa sen gitu ya per klik. Jadi Anda nggak dapat banyak, dan apa ya, ya dapatnya dikit sekali gitu lah per kliknya. Tapi ya tentu saja kalau situs Anda sering di banyak dikunjungi orang gitu, banyak yang ngeklik iklan gitu ya, maka tentu saja pendapatan Anda juga bisa lebih banyak gitu ya. Jadi ya seperti itulah. Semuanya ini traffic lah. Intinya advertising space itu traffic. Dan ini ada lagi nih, cost per action. Jadi eh, pengiklan itu baru membayar kalau pengunjung itu melakukan aksi tertentu gitu di situs Anda. Eh, jadi misalnya seperti ini. Jadi misal Anda ikut advertising network yang metode kompensasinya itu CPA ini ya. Jadi Anda taruh sesuatu gitu ya. Misalnya ada iklan, masukkan email Anda untuk mendapatkan iPad gratis gitu. Untuk apa? Untuk memenangkan kesempatan mendapatkan iPad gratis gitu ya misalnya. Terus orang masukin email mereka, masukin data mereka, nama mereka, nomor telepon mereka gitu. Terus mereka ngeklik tombol submit. Nah, ketika orang melakukan semua aksi itu, masukkan data mereka dan mengklik tombol submit, Anda Anda akan mendapatkan bayaran gitu. Jadi intinya cost per action itu seperti itu. Anda dibayar ketika ada orang yang melakukan aksi tertentu gitu ya. Dan ini tentu saja agak lebih repot daripada cuma cost per mile atau cost per klik, karena orang harus melakukan tindakan tertentu seperti misalnya memasukkan zip kode mereka, atau memasukkan email mereka, atau memasukkan apa gitu ya. Tapi bayarannya ini lebih besar gitu. Eh, Cost per action ini tiap kali action bisa jadi Anda dibayar sampai $7, $15 gitu ya, tergantung tergantung apa iklannya gitu. Kemudian ya tergantung macam-macam ya, macam-macam lah ini. Nanti Anda nanti bakalan bisa belajar ini lebih banyak dari apa ya, eh, dari saya nggak tahu ya, saya kurang begitu pengalaman dengan hal ini. Nanti saya coba carikan deh orang gitu ya, siapa gitu yang punya pengalaman tentang ini advertising space, dia punya pengalaman dengan CPA, dengan CPC, dengan CPM gitu. Nanti saya suruh ngajar eh, untuk Anda gitu ya, jadi Anda bisa belajar. Kemudian ada juga metode kompensasi berupa biaya tetap dalam periode tertentu. Jadi misal Anda mengadakan advertising program Anda sendiri di situs Anda, kemudian Anda jual seperti ini. Iklan di sini di situs ini, misal banner ini ukuran segini, tiap bulannya misal berapa gitu, kayak misalnya 300.000 atau berapa gitu. Itu termasuk salah satu metode kompensasi biaya tetap dalam periode tertentu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk menjadi publisher ya, untuk menjadi orang yang bisa nampilin iklan, yang perlu Anda lakukan simple sekali gitu ya. Anda bisa bikin in-house advertising program Anda sendiri. Jadi Anda bisa bikin situs yang rame gitu ya. Kemudian Anda install plugin atau Anda install sistem di situs Anda, di mana Anda bisa mengatur iklan di situs Anda gitu ya. Dan dan ya sudah gitu, nanti orang bayar langsung ke Anda, dan Anda Anda bisa mulai menayangkan iklan, dan Anda bisa dapat uang dengan cara seperti itu. Alternatif lain adalah Anda join advertising network ya. Jadi bedanya kalau join advertising network itu tentu saja nanti penghasilan Anda bakalan dibagi dengan advertising networknya ya kan. Jadi advertising networknya misal dapat berapa persen gitu, kayak 30% atau 35% atau 20%, tergantung ya. Kemudian Anda bisa join banyak advertising network ini nanti. Dan advertising network itu enaknya adalah Anda tidak perlu cari pengiklan, karena si advertising networknya ini yang cari pengiklan. Anda cuma tinggal nampilin iklan aja. Jadi Anda nggak perlu menyelek
menseleksi iklan yang masuk ke situs Anda. Anda cuma tinggal masukin kode aja di situs Anda dan nanti iklannya bakalan tampil gitu ya. Dan beberapa advertising network yang terkenal itu adalah Google AdSense. Jadi Google AdSense ini menerapkan menerapkan metode kompensasi CPC dan CPM ya kalau setahu saya. Google ini sebenarnya dia ada di mana-mana ya iklannya. Jadi ada YouTube Partner itu, jadi nanti Anda punya video YouTube gitu, nanti Anda bisa dapat uang tiap kali iklan di video YouTube Anda itu diklik. Itu juga salah satu masuk punyanya Google gitu ya, tapi bukan Google AdSense tapi masuk punyanya Google. Ada juga Peerfly. Jadi Peerfly ini tuh salah satu apa ya? Salah satu advertising network CPA yang lumayan terkenal. Beberapa hal yang terkenal juga adalah Max Bounty ya, kemudian Never Blue ya kalau nggak salah. Kemudian ada juga ini Yahoo Advertising Network. Jadi eh, Anda bisa join Yahoo Advertising Network, nanti orang yang pengen ngiklan di situsnya Yahoo atau eh, pengen ngiklan di situs sama seperti Google AdSense ini bisa bisa ke sini, terus nanti iklannya ditampilkan di situs Anda. Ada juga AdBright. Jadi ini kurang lebih ya sama lah Google AdSense ya, advertising, AdBright, Bitvertiser ini kurang lebih sama. Kemudian untuk infolink ini tadi seperti yang saya bilang, salah satu keunggulannya Anda bisa pasang contextual ads ya, terus juga ada kontra. Jadi ini beberapa advertising network aja yang bisa Anda terjuni ya. Dan ini tentu saja PR Anda sendiri untuk cari advertising network mana yang cocok dengan Anda gitu ya, sesuai metode kompensasi yang Anda sukai ya. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Dan saya rasa sekian dari saya untuk materi advertising space ini. Saya harap Anda belajar banyak dari video ini ya. Dan ini kurang lebih adalah model bisnis yang tiga model bisnis yang paling populer yang ada di dunia saat ini. Tentu saja masih ada beberapa model bisnis yang tidak saya singgung ya, seperti misalnya brokerage ya. Itu nanti bakalan ada di video kita selanjutnya, yaitu model bisnis lain-lain. Jadi kita juga bakalan bahas hal itu kalau misalnya Anda tertarik. Jadi ya saya rasa sekian dari saya untuk materi advertising space ini. Terima kasih karena Anda sudah nonton sampai habis ya, sampai hampir 30 menit. Saya harap Anda tidak meninggal. Saya harap saya harap Anda masih 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 melek ya untuk belajar hal ini. Dan ya, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa mampir ke syamsulalam.net dan salam senyum.